Summer Kids Online Service. Sebelum kita mulai online service hari ini, teacher mau ingetin beberapa peraturan-peraturan selama di online service. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan sudah berpakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya adik-adik, tidak boleh sambil makan ataupun sambil main. Yang ketiga, adik-adik juga tidak boleh sambil tiduran. Adik-adik harus duduk dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Yang keempat, sebentar lagi kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Pastikan adik-adik harus semangat dan memberikan tarian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Udah siap adik-adik? Selamat pagi adik-adik Overcomer Kids. Selamat pagi, teacher. Hari ini teacher mau ajak kalian semua buat kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap katakan haleluya. Ikutin gerakan teacher ya. Oke, teacher. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Semuanya bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka citalah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah tadi kita menyembah Tuhan, sekarang kita mau masuk ke hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. So, teacher mau ajak adik-adik, kita mau sama-sama tutup kedua mata kita. Kita mau angkat tangan kita yang setinggi mungkin. Kita mau menyiapkan hati kita dan mau masuk ke hadiratnya lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama melepas setiap kerinduan kita. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal dengan suara yang sangat lembut. Mari adik-adik sama-sama kita katakan.
nyanyikan lagu ini dari awal. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu kita katakan Yesus, 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 berarti bagiku. Yesus, segalanya bagiku. Kita menyanyikan sekali lagi. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Yesus, segalanya bagiku. Yang segalanya bagiku. Adik-adik ikutin doa teacher ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena pagi hari ini karena pagi hari ini kami boleh kami boleh memuji memuji dan menyembah Engkau. dan menyembah Engkau. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Berilah kami Berilah kami hati hati dan telinga dan telinga seorang murid seorang murid agar kami agar kami boleh mengerti boleh mengerti setiap firman setiap firman yang diajarkan teacher. yang diajarkan teacher. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama adik-adik kita katakan amin. Adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, hari ini teacher punya satu ayat dari Pastor Berry untuk kita semua, yaitu di Mazmur 37 ayat 4. Adik-adik kita sama-sama buka ya. Dan kita sama-sama baca, yaitu dan bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, adik-adik, selama adik-adik di rumah aja, teacher mau ingetin adik-adik untuk kita sama-sama bantu mama dan papa di rumah. Jangan main game aja ya adik-adik, kita harus bantu di rumah. Kita mau jadi contoh yang baik untuk papa mama di rumah. Nah, adik-adik udah siap dengan firman Tuhan? Oke deh, yuk kita buka Alkitab kita siapkan hati kita mau dengarkan yang terbaik hari ini. Halo adik-adik, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sebelumnya, adik-adik jangan lupa untuk siapkan buku catatan dan Alkitabnya. Kalau adik-adik belum mengambil Alkitab atau belum menyiapkan Alkitabnya, teacher akan kasih waktu 10 detik untuk adik-adik ambil Alkitabnya. Oke, teacher hitung dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
teacher harap adik-adik sudah kembali dan mengambil Alkitabnya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Teacher akan menceritakan tentang peduli terhadap sesama. Pasti adik-adik udah sering banget dengar yang namanya kata peduli terhadap sesama. Tapi hari ini teacher mau ingetin lagi kepada adik-adik. Kita sama-sama buka Alkitab kita di Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Di sana adik-adik ada sebuah cerita. Teacher akan ceritain ceritanya, jadi adik-adik mendengarkan dengan baik. Di sana diceritakan bahwa ada orang yang sangat kaya. Kira-kira nih adik-adik, kalau orang kaya itu kayak gimana sih? Pastinya mereka punya banyak uang. Pastinya mereka selalu pakai pakaian yang sangat bagus. Pastinya adik-adik mereka selalu makan makanan yang enak-enak. Di Alkitab diceritakan kalau orang kaya ini selalu mengadakan pesta setiap harinya. Wah, adik-adik bisa bayangkan seberapa kayanya orang ini. Tapi di depan rumah orang kaya ini ada satu orang. Hidupnya berkebalikan dari orang kaya ini. Dia miskin adik-adik. Dia tidak punya uang. Pakaiannya juga tidak bagus. Dia ini selalu makan dari remah-remah yang orang kaya ini makan. Kasihan banget nggak adik-adik? Dan lebih kasihannya lagi, adik-adik harus tahu kalau orang miskin ini itu mempunyai banyak sekali luka di badannya. Dan namanya adalah Lazarus. Adik-adik, kira-kira nih si orang kaya ini itu memperhatikan orang miskinnya nggak sih? Ia memperhatikan Lazarusnya nggak sih? Padahal kan Lazarusnya sudah di depan rumah orang kaya ini setiap hari. Kira-kira menurut adik-adik orang kaya ini memberikan makanan atau memberikan pakaian atau membawanya ke dokter karena Lazarus ini sedang sakit? Kenyataannya adik-adik, orang kaya ini tidak peduli terhadap si Lazarus. Padahal ia selalu melihat Lazarus setiap hari. Tapi ia tidak mempedulikan Lazarus. Ia selalu mementingkan hidupnya sendiri adik-adik. Ia punya makanan yang banyak buat dia. Ia punya uang yang banyak buat dirinya sendiri. Ia tidak mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk Lazarus. Itu adalah perbuatan yang tidak baik dan Tuhan tidak suka atas sifat orang kaya ini. Karena Tuhan pun mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Ditulis di Alkitab kalau ada yang namanya hukum kasih, yaitu mengasihi sesama kita manusia. Mengasihi dengan cara salah satunya adalah peduli adik-adik. Dan adik-adik, kita belajar hari ini untuk kita harus peduli terhadap sesama. Karena peduli itu juga merupakan rasa syukur kita atas setiap berkat yang udah Tuhan kasih ke kita. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk hidup kita, kita juga harus memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita adik-adik. Dan kita juga tidak boleh terlalu mementingkan diri sendiri. Kalau kita terlalu mementingkan diri sendiri, Tuhan sangat-sangat tidak suka. Dan itu membuat kita tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita adik-adik. Nah, kita buka ayat di Ibrani 13 ayat 16. Di Alkitab dikatakan, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Nah, di Alkitab pun juga sudah mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dan memberi bantuan. Oke adik-adik, jadi adik-adik hari ini bukan cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi teacher juga mau adik-adik melakukan firman Tuhan yang hari ini teacher sampaikan dengan cara hal-hal yang simple yang ada di sekitar adik-adik, mulai dari keluarga kalian. Adik-adik bisa peduli terhadap keluarga kalian. Adik-adik bisa peduli terhadap gereja kalian. Adik-adik bisa peduli terhadap sekolah kalian dan negara kalian. Dengan cara apa sih teacher? Kan aku belum punya banyak uang, uangku masih di papa mama. Aku
Gimana caranya peduli? Kalau adik-adik belum punya banyak uang dan bisa memberikan uang untuk orang lain, adik-adik bisa dengan berdoa. Berdoa adalah salah satu cara untuk adik-adik peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Kalau misalnya siapa yang di sini punya teman? Pasti semuanya punya teman kan? Kalau misalnya adik-adik dengar kalau temennya ada yang sakit, adik-adik bisa berdoa untuk temannya. Itu adalah salah satu sifat untuk peduli terhadap sesama. Oke adik-adik, jadi teacher mau challenge adik-adik di minggu ini harus mempraktekkan peduli terhadap sesama ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan teacher juga punya satu challenge lagi untuk adik-adik, yaitu menghafalkan ayat hafalan di Ibrani 13 ayat 16. Untuk adik-adik yang sudah hafal, adik-adik bisa rekam atau record dan post ke Instagram dan tag ke Overcomer Kids, atau adik-adik juga bisa send ke home teacher adik-adik. Oke adik-adik? Hai adik-adik, hari ini kita mau bikin activity yang seru banget bersama dengan teacher Vanessa. Adik-adik tinggal menyiapkan lem, kertas warna ataupun karton. Dua ya adik-adik, teacher siapin warna putih dan warna biru. Dan adik-adik boleh siapin dulu. Pertama-tama kita mau ambil kertas atau karton yang berwarna. Kita mau gunting sama-sama. Habis itu kita buka ya adik-adik. Kita keluarin yang kita gunting seperti ini. Terus kita lipat adik-adik seperti ini. Setelah sudah, kita ambil stiker adik-adik. Kalau teacher sih siapinnya stiker untuk hati. Habis itu kita tempel ya adik-adik. Nah, setelah sudah, adik-adik boleh tempel stiker adik-adik di sebelah sini. Adik-adik boleh hias apapun yang ada di kertas adik-adik, boleh gambar, boleh tulisan, boleh stiker adik-adik. Teacher selesain dulu ya punya teacher. Nah, punya teacher udah mau selesai nih. Tapi ada satu lagi ya adik-adik. Kita mau ambil satu karton ini. Nah, sebelumnya kita mau tutup dulu. Kita mau double tipin bagian-bagian yang ada di luar. Setelah di double tipin, adik-adik boleh satukan dengan karton yang ada. Nah, akan jadi seperti ini adik-adik. Di luarnya adik-adik boleh tulis nama adik-adik, seperti ini. Nah, adik-adik boleh tulis untuk dan kepada teman-teman adik-adik. Nah, punya teacher udah selesai nih adik-adik. Adik-adik boleh kasih ke teman adik-adik atau ke mama papa yang ada di rumah. Nah, satu lagi adik-adik. Ingat gak tadi teacher Sandra jalan sekalian ayat apa? Apa? Ya, benar sekali. Ibrani 13 ayat 16. Adik-adik jangan lupa ya untuk divideokan lalu diupload ke Instagram Overcomer Kids. Adik-adik boleh tag ke Instagram teacher Sandra atau teacher Vanessa. Ditunggu ya adik-adik untuk videonya. See you. Gimana adik-adik, online service hari ini pasti luar biasa banget ya kan? Nah, sebelum kita selesai di online service hari ini, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Oke? Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, kami masih bisa menikmati online service hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk teman-teman kami Tuhan. Biar ada cover yang sempurna Tuhan atas setiap hidup mereka Tuhan. Biar nggak ada satupun Tuhan penyakit, biar nggak ada satupun Tuhan virus Tuhan yang ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Aku juga minta Tuhan ada bilur-bilur darah-Mu Tuhan yang mengcover setiap hidup kami Tuhan.
Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you adik-adik di online service minggu depan.